Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur EMC dimanapun Anda berada. Bagi sekali di kesempatan pagi, mau bilang pagi, siang, atau ini malam ya. Sudah ketemu lagi di malam hari, edisi hari Kamis, malam Jumat, tanggalnya kita ada di 19 Juni 2025. Ada Mia Kayu Manis tentunya di malam kali ini bersama sang formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS di gelaran Bela Belajar Gejala. Ya, kira-kira gejala-gejala apa yang akan Bang HS hadirkan? Wis, kayaknya hari ini bakalan menarik sekali dan harus didengarkan untuk Anda yang mungkin nanti mempunyai gejala-gejala seperti yang disebutkan Bang HS, harus prepare dan aware kepada diri kita. Kita sapa dulu Bang HS yang sudah bersama. Selamat malam Bang HS. Malam juga Mia. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, kita harus selalu sehat. Mantap. Bapak akan dengarkan, Bapak Ibu ya. Apalagi bagi mereka yang sekarang yang sakit diabetes. Yes. Ya. Gejala meningkatnya gula dalam darah. Yang pertama itu adalah sering kencing terutama pada malam hari. Yang kedua, alasannya adalah perubahan cuaca dari panas ke dingin sehingga dia pipis terus. Perubahan cuaca Pak ya. Kemudian yang kedua, gejalanya adalah dia selalu haus. Nah yang ketiga adalah penglihatan pasti kabut atau mulai berkabur. Berkurang ya Bang ya. Ya. Yang keempat adalah mudah lelah. Nah yang keempat itu mudah lelah. Terus yang kelima, kalau terjadi luka, kebanyakan rata-rata penderita diabetes ini adalah basah Pak. Oh. Maka ada istilah gula kering, gula basah. Untuk terjadi supaya tidak diamputasi, Bapak harus ingat dengan jambe. Ingat? Jambe. Jambe dan sirih dikasih kunyit. Jambe katakanlah 1, sirihnya 2, kunyitnya 4. Baik. Direbus, diminum. Itu untuk luka diabetes Pak. Oh, mudah sekali Pak. Pakai jambe. Jambe kalau dalam bahasa Jawa, kalau mungkin di luar yang ada di luar Biji Jawa, pinang. Pinang ya. Ya. Biji pinang. Biji pinang. Jadi bijinya Pak ya, jadi serabutnya dibuang. Terus yang ke-6 itu nafsu makannya dia tinggi. Gitu. Nah yang ke-7, dia sudah banyak minum, banyak makan, tapi berat badannya turun. Nah yang ke-8 itu pada kulit menghitam, jadi orang Jawa bilang belentok gitu loh. Nah yang ke-9 keringatnya jadi dingin. Nah keringatnya dingin ini yang tadi ada hubungannya mudah lelah. Nah yang ke-10 imun tubuhnya jadi lemah. Nah kemudian kalau sering pusing, kemudian yang saya curiga lagi, kenapa penderita diabetes itu sering sakit pinggang? Boyok, orang Jawa bilang ya. Sering sakit pinggang. Nah, kalau hubungannya dengan sakit pinggang, pasti akan mengganggu BAB-nya jadi sulit. Nah, yang ke-15, pada jari tangan, sebenarnya bukan jari tangan saja yang kaku, bisa juga jari tangan dan jari kaki itu menjadi kaku, termasuk leher menjadi kaku. Kencang. Nah yang ke-16, otot tubuh terasa kaku. Yang ke-17 ini, hampir juga rata-rata penderita diabetes mengalami gatal-gatal pada kulit. Ini banyak banget juga yang terjadi, atau pasiennya Bang HS itu kalau datang mesti saya gatal-gatal dan rata-rata juga mempunyai kadar gula yang tinggi. Iya, betul. Nah, yang terakhir Bapak, kesemutan yang terjadi pada tangan dan pada kaki.
Keringingan. Kalau orang Jawa keringingan. Baik. Sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, kita tadi sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bang Ais tentang bagaimana sih gejala meningkatnya gula dalam darah. Ini patut diwaspadai, ada 18 tadi ternyata yang sudah disampaikan beliau. Nah kira-kira Bang, dari semua gejala ini ada berapa nih kira-kira yang masuk kalau misalkan kita waspada nih, jangan-jangan kita ada diabetes. Nah diabetes itu agak banyak sih, tadi kan ada 18 ya, ada 18 gejala diabetes. Okay. Kita masuk kalau diabetes bisa sampai 10, bisa sampai 7 ya. Itu kalau sudah masuk ke kriteria itu, baru itu disebut adalah penderita diabetes. Seperti tadi ya, dia sering kencing pada malam hari, dia sering haus, penglihatannya mulai kabur gitu. Terus kemudian kalau luka dia tidak kering-kering. Nah, berat badannya turun, itu yang sering terjadi. Ya, kemudian imunnya jadi lemah, sering pusing. Nah, itu sudah berapa yang saya sebutkan. Nah, ini hampir rata-rata penderita diabetes pasti dia akan mengalami itu. Ini. Oke. Baik, sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, ternyata sudah jam 8 aja Bang, gak kerasa ya. Kita akan, Bang Ais akan jawab secara singkat tadi teman-teman ya yang sudah bertanya. Dari Kak Brigade Radian. Ini kemarin sudah dijawab ya Kak ya tentang saraf kejepit kemarin harus dikombinasi Med 9 sama Yosik ya Kak ya Kak Brigade ya. Dari Kak Nur Hidayah, waalaikumsalam Kak. Kemudian juga ada dari Amang Randy Bang, resep untuk penyempitan pembuluh darah jantung dan regenerasi jaringan jantung. Paling gampang ya pembuluh darah ya, paling gampang cengkeh, pala, ya. Terus kemudian dikasih kunyit sama temulawak. Udah tuh paling gampang. Di rumah ada kunyit pasti. Dan temulawak. Ya. Oke, gitu ya. Bang, palanya cukup satu cengkehnya 5. Nanti temulawaknya 1. Yes. Kunyitnya 3. Oke. Bang, kalau ramuan dari Kak Budi Laksono, ramuan untuk gagal ginjal kronis. Nah, ini karena itu dari benalu. Dari benalu, Pak. Jadi kalau sudah kronis, saya selalu menggunakan benalu untuk membantu mempercepat. Seperti satu ya, ada benalu jati, ada benalu kemuning, kemudian benalu jeruk. Ya, terus untuk rempah lainnya yang dapat digabungkan seperti pasak bumi dengan tempuyung. Gitu ya Kak ya. Dari Kak Kuswibowo, Bang, makanan apa yang perlu dihindari biar cepat sembuh dari gatal-gatal pada kulit? Kalau yang membuat gatal gini aja lah. Membuat gatal yang berarti membuat imun kita jadi rendah. Itu maka gatal akan bertahan di situ. Atau bakteri akan tersimpan di dalam darah kita. Nah, apa yang membuat imun jadi rendah? Seperti kecut, santan, gula pasir, ya. Kecut kalau diuraikan, kecut itu banyak buah ya. Yang kecut sekali itu nggak boleh. Nah, itu tidak boleh menjadi pantangan kita, ya. Seperti kolesterol, lemak-lemak tadi itu juga membuat imun kita menjadi rendah. Oke, gitu nge. Halo, selamat malam, ada Bu Sumidah ya. Mbak Mia tadi keringat dingin yang seperti apa ya? Ini maaf tak sambil jualan sambil dengerin katanya. Oh, keringat dingin kalau memang ada gejala dari diabetes, keringat dingin ini muncul secara tiba-tiba Ibu, dan itu sering terjadi. Katakanlah keringat dinginnya itu bisa 2 hari sekali munculnya atau malah jadi setiap hari. Itu keringat dingin. Bukan keringat dingin kita misalnya setahun sekali muncul itu karena kecapean atau masuk angin. Oh, ini bukan sesuatu yang sering ya. Jadi tadi yang diterangkan Bang AS, gejala-gejala yang timbul tadi adalah memang jadi badannya sering tuh anyep tapi berkeringat gitu. Keringat dingin itu. Keringat dingin, anyep tapi berkeringat. Oke, itu dia ya. Baik. Wow, sedulur MC dimanapun Anda berada, ini kita sudah 1 jam, ternyata Bang Ais nggak terasa. Kalau kita ngomongin sesuatu yang seru seperti diabetes atau gula darah itu memang tidak pernah ada habisnya ya Bang ya, karena ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh semuanya kayaknya. Betul. Dan ini cukup harus kita waspadai, makanya kita selalu belajar. Hanya di sini teman-teman yang ada di TikTok, terima kasih ini.
yang sudah bersama di TikTok kami di Hasan Sabila official, kemudian juga di YouTube kami di Hasan Sabila official, Anda tidak akan pernah menyesal untuk singgah di akun kami karena 1000 resep ada di akunnya Bang AS. Silahkan dicari mau resep apa aja ada. Kemudian panjenengan juga bisa tanya-tanya lewat konsultasi dengan beliau lewat online. Beliau akan dengan senang hati menjawab. Mau ketemu langsung juga bisa. Kurang apa coba? Kurang apa Bang AS? Kurang apa? Oke Bang AS, harus kita akhiri kayaknya. Ini ada lagi nih, sebentar. Dari Kak Ismi, Bang, makanan yang harus dihindari penderita miom selain gorengan. Kalau miom ini memang ini satu solusi ya bagi saya. Kalau kita menderita kalau kita menderita miom, berarti imun kita harus kita naikkan. Kenapa? Kalau imun rendah, maka senyawa liar atau sel liar yang masuk ke darah akan berkembang. Nah, tubuh kita ini sudah bisa mampu untuk menangkal, yaitu sel darah putih. Oke. Berarti pada sel darah kita harus bagus, artinya imun. Ya. Apa yang harus kita jaga? Tadi kecut, ya itu kan masuk imun ya. Hobi dengan kecut ngedrop karena kita bermasalah pada lambung. Terus lemak juga begitu akan mengganggu peredaran pembuluh darah. Terus kemudian soda juga begitu. Kemudian penyedap rasa. Micin. Ya, itu tidak boleh. Begitu ya. Bang, kalau penderita gorengan boleh makan diabetes. Kok kebalik gimana sih? Sebentar. Penderita diabetes. Kok penderita? Bentar Bu, tak baca Bu. Bang, apa penderita diabetes boleh makan gorengan? Berapa batasannya? Kok penderita gorengan ini? Penderita diabetes boleh makan gorengan dengan catatan batasannya. Minyak yang digunakan untuk menggoreng dalam kondisi sehat. Sehat ya saya katakan Bu ya. Bukan jelantah. Ya. Baru Ibu goreng, boleh. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berkali-kali Ibu pakai, ini tidak boleh. Oke, jadi gorengan boleh asal tidak jelantah. Ya. Karena jelantah itu sisa, kan nggak ada yang mau dikasih sisa ya. Sisa-sisa cinta apalagi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau lah dikasih sisa-sisa cinta. Kamu mau dikasih koretan cinta, Teh? Mosok. Oh, tidak dong, nggak mau dong, nggak mau dikasih koretan dong. Baik, terima kasih. Hanya untukku gitu ya. Aduh, ini apaan sih? Mohon maaf kalau misalkan agak ngeblank nih karena terlalu ambis ini Mia malam kali ini, terlalu ambisius ya. Kenapa sih, gue lapar apa gimana sih? Enggak. Oke, terima kasih Bang Ayas. Insya Allah nanti ketemu lagi di hari Selasa. Tentunya akan banyak materi-materi menarik lainnya akan kita dapatkan. Teman-teman jangan lupa di follow nih, buat teman-teman yang masih menyimak malam kali ini, di follow kita di atas. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan Bang Ayas hadir, kemudian memberikan ilmu-ilmu baru, kita nggak ketinggalan. Karena setiap hari Selasa Bang Ais itu punya resep loh yang bisa diberikan. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi resep. Matur nuwun Bang Ais untuk kebersamaannya. Sama-sama ya, sama-sama juga pada fan Hasan Sabila sedulur MC. Bang Ais, mohon diri. Salam sehat alami. Demikian juga Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya teman-teman yang ada di 97.8 FM ELMC. Terima kasih juga buat yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila dan juga yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila Official ataupun yang ada di Mia Rimbi ataupun di Facebook kami ya. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mia Kayu Manis pamit. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.